Apa itu sistem kemudi? Yang dimaksud dengan sistem kemudi adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol arah kendaraan agar jalannya sesuai dengan keinginan pengemudi. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis sistem kemudi. Jenis sistem kemudi ada 3. Yang pertama sistem kemudi manual, yang kedua sistem kemudi hidrolik power steering, yang ketiga sistem kemudi elektronik power steering. Sekarang kita akan membahas cara kerja, fungsi, dan komponen dari masing-masing jenis sistem kemudi. Yang pertama, sistem kemudi manual. Cara kerja sistem kemudi manual tipe rack and pinion. Pada waktu roda kemudi diputar, pinion pun ikut berputar. Gerakan ini akan menggerakkan rak dari samping ke samping dan dilanjutkan melalui tirot ke lengan knuckle pada roda-roda depan, sehingga satu roda di depan didorong sedangkan satu roda tertarik. Hal ini menyebabkan roda-roda berbelok atau berputar pada arah yang sama. Selanjutnya komponen dan fungsi sistem kemudi manual. Yang pertama steering wheel. Fungsi utama steering wheel atau roda kemudi yaitu sebagai komponen pengendali awal sistem kemudi setelah pengemudi. Yang kedua steering column. Komponen ini secara langsung terpasang pada bodi mobil melalui bracket column yang memiliki tipe breakaway. Selain itu, komponen ini juga merupakan mekanis penyerap energi berupa gaya dorong dari kemudi pada saat terjadi tabrakan. 3. Steering gearbox. Steering gearbox berfungsi untuk menggerakkan roda depan dan juga sebagai gigi reduksi yang akan digunakan untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi lebih nyaman. Steering linkage yang berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke bagian roda depan. Kelima, ball joint. Tujuan utama dari komponen ini adalah untuk membuat pergerakan sambungan bisa bebas dan membuat distribusi gerak akan semakin halus. 6. Dashboard. Dashboard berfungsi untuk melindungi komponen rack dari kotoran berupa debu atau yang lainnya. Yang kedua, hydraulic power steering. Cara kerja hydraulic power steering pada saat posisi setir lurus, rotary valve berada pada posisi netral. Bila rotary valve berada pada posisi netral, rotary valve menutup rig pressure chamber dan lift pressure chamber, sehingga fluida mengalir melalui rotary valve ke saluran pembebas atau relief port dan kemudi ke pompa saat posisi tidak terbentuk tekanan dan antara tekanan kedua sisi dan piston tidak bergerak. Yang kedua, pada saat berbelok. Saat poros utama kemudi atau steering main shaft diputar ke salah satu arah, akan menyebabkan kontrol valve ikut bergerak membuka salah satu pressure chamber sesuai arah steering main shaft. Terjadi perubahan volume aliran fluida dan menyebabkan terbentuknya tekanan. Pada power cylinder terdapat perbedaan tekanan kedua sisi silinder menyebabkan piston bergerak ke sisi yang bertekanan rendah, sehingga fluida yang berada dalam ruangan tersebut akan dikembalikan ke pompa melalui rotary valve. Selanjutnya komponen dan fungsi sistem kemudi hidrolik power steering. Yang pertama, reservoir tank berfungsi sebagai penampung oil power steering. 2. Pompa power steering berfungsi menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Yang ketiga, high pressure steering hose berfungsi mengalirkan fluida bertekanan tinggi ke rotary. Yang keempat, low pressure steering hose berfungsi mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotary. Kelima, rotary control valve berfungsi untuk mengatur arah aliran fluida dari pompa power steering. Yang keenam, steering rack shaft. Steering rack shaft merupakan sebuah shaft yang memiliki piston di salah satu sisinya yang terhubung dengan power cylinder, sedangkan pada sisi lainnya terdapat gear
yang terhubung dengan pinion gear di dalam steering gear housing. Steering rack shaft ini secara langsung terhubung dengan tirot dan roda. Yang ketujuh, power cylinder. Power cylinder berfungsi menggerakkan roda gigi dan tekanan fluida. Kedelapan, steering gear housing. Steering gear housing berfungsi sebagai pelindung power steering rack, shaft, dan pinion gear. Yang ketiga, electronic power steering. Cara kerja electronic power steering: saat kunci kontak on, steering control module mendapat suplai aliran listrik dari baterai. Saat mesin hidup, steering control module akan mengirimkan arus ke clutch atau kopling sehingga steering main shaft dan motor setir terhubung. Ketika setir mulai dibelokkan, steering torque sensor akan mendeteksi seberapa besar momen puntir dan seberapa cepat kemudi dibelokkan. Data tersebut diinformasikan ke steering control module. Dengan data tersebut, steering control module menyuplai arus listrik ke motor setir sesuai kebutuhan, sehingga dapat meringankan beban setir. Selanjutnya, komponen dan fungsi sistem kemudi elektronik power steering. Yang pertama, electronic control module (ECM) yang berfungsi untuk mengatur kerja dari power steering elektronik. Yang kedua, motor elektrik yang berfungsi untuk membantu meringankan roda kemudi saat diputar. Yang ketiga, winch speed sensor berfungsi untuk memberikan data tentang kecepatan pada ECM. Yang keempat, torque sensor berfungsi untuk memberitahu informasi kepada ECM ketika roda kemudi mulai diputar. Yang kelima, kopling pada power steering berfungsi untuk menghubungkan dan melepas motor dengan batang kemudi. Yang keenam, noise suppressor berfungsi untuk mendeteksi mesin apakah sedang bekerja atau tidak. Yang ketujuh, onboard diagnostic berfungsi memberitahu pengemudi ketika ada masalah pada sistem power steering elektronik ini. Setelah membahas tentang sistem kemudi, sekarang kita membahas tentang FWA, Front Wheel Alignment. Wheel alignment berfungsi untuk memaksimalkan kerja sistem kemudi, menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi yang baik, dan mencegah terjadinya keausan yang lebih cepat. Selanjutnya, wheel alignment terdiri dari beberapa faktor utama. Yang pertama, chamber. Chamber merupakan sudut yang dibentuk antara kemiringan roda dan garis vertikal dilihat dari depan kendaraan. Sudut chamber ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang kedua, caster. Caster adalah sudut yang dibentuk antara garis simetri kingpin dengan garis vertikal pada bidang datar bila dilihat dari samping kendaraan. Ada 3 jenis sudut caster. Yang pertama, positif caster, negatif caster, dan neutral caster. Ketiga, steering eyes atau kingpin inclination. Steering eyes merupakan sumbu atau pusat roda berputar saat berbelok kiri atau ke kanan. Inklinasi kingpin adalah kemiringan sudut kingpin terhadap garis vertikal apabila dilihat dari depan kendaraan. Yang keempat, two angle atau two in dan two out. Two in adalah garis simetris roda-roda depan di mana jarak di bagian depan roda lebih pendek daripada jarak di bagian belakang roda. Sedangkan two out sebaliknya. Two adalah selisih gerak antara roda bagian depan dengan roda bagian belakang dilihat dari atas kendaraan. Setelah kita membahas tentang FWA, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem rem. Pada pembahasan kali ini, rem yang akan kita bahas adalah rem parkir, rem hidrolik, rem ABS, dan rem tromol. Seperti yang kita ketahui, rem berfungsi untuk memberhentikan atau memperlambat laju kendaraan supaya aman dikendarai. Pembahasan yang pertama yaitu rem parkir. Kita akan membahas cara kerja, fungsi, dan komponen rem parkir. Rem parkir sendiri memiliki fungsi untuk menjaga agar kendaraan tetap diam saat parkir. Cara kerja rem parkir. Saat rem ditarik atau ditekan atau diangkat,
maka gaya tarik akan dipindahkan ke rem menggunakan kabel rem parkir. Khusus untuk rem roda belakang, terdapat kabel yang memiliki equalizer sehingga gaya pengereman bisa disamakan di kedua roda. Selanjutnya, komponen dan fungsi rem parkir. Yang pertama, tuas rem. Tuas rem merupakan salah satu komponen pada rem tangan atau rem parkir yang memiliki fungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir. Yang kedua, lock nut. Lock nut merupakan salah satu komponen pada rem tangan yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Yang ketiga, locking point. Locking point merupakan salah satu komponen pada rem tangan yang memiliki fungsi sama seperti lock nut, yaitu mekanisme pengunci posisi tuas rem. Locking point berbentuk bergerigi sebagai dudukan penahan lock nut. Yang keempat, kabel kawat. Kawat kabel berfungsi untuk menghubungkan antara tuas rem tangan dengan mekanisme rem tangan yang berada di roda. Yang kelima, park brake lever. Berfungsi sebagai pengungkit yang akan mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Gaya dorong ini yang dimanfaatkan untuk menekan kampas rem agar menekan brake drum. Yang keenam, park brake spring berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Adjuster screw berfungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekankan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum atas tromol. Selain itu, adjuster screw juga berfungsi sebagai penyetel ketinggian dari rem tangan. 8. Brake shoe berfungsi sebagai bidang gesekan yang menahan tromol rem agar tidak bergerak. Dengan tertahannya tromol rem ini, maka kendaraan tidak dapat bergerak dan bisa berhenti pada jalan yang menanjak, menurun, atau tidak rata. Selanjutnya, rem hidrolik. Prinsip kerja dari rem hidrolik itu sendiri bekerja berdasarkan prinsip dari hukum Pascal yang dimana material berupa fluida tersebut bisa dijadikan alat untuk meneruskan gaya pengereman dari pedal rem. Fluida tersebut akan digunakan karena material ini tidak bersifat kompresi sehingga cocok untuk menyalurkan tekanannya. Komponen dan fungsi rem hidrolik. Yang pertama, pedal rem atau tuas rem berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan non-aktif. Perhatikan gambar pedal rem ini. Yang pertama, free play pedal adalah gerak bebas pedal rem ketika kita tekan tidak ada hambatan sama sekali. Gerak bebas ini harus ada. Jika tidak ada gerak bebas, maka push rod akan dalam posisi selalu menekan piston master silinder rem dan mengakibatkan rem akan bekerja terus-menerus walaupun pedal rem tidak ditekan. Yang nomor 2, tinggi pedal. Tinggi pedal ini adalah tinggi pedal secara keseluruhan dari lantai. Tinggi pedal juga harus pada ukuran yang tepat. Jika terlalu tinggi, tidak nyaman juga ketika kaki pindah dari pedal gas ke pedal rem saat melakukan pengereman. Jika tinggi pedal terlalu rendah, maka akan membuat jarak cadangan pedal semakin sedikit dan mengakibatkan gaya tekan pengereman kurang maksimal. Yang nomor 3, langkah kerja pedal atau langkah efektif. Jarak ini adalah jarak pengoperasian rem, mulai ditekan sampai berhenti. Bila jarak ini terasa dalam, maka bisa saja kampas rem sudah habis. Yang keempat adalah jarak cadangan pedal. Harus terdapat jarak cadangan pedal yang cukup pada waktu pedal rem ditekan. Kalau tidak, maka akan terdapat banyak langkah yang tidak efektif karena terlalu lama yang mengakibatkan proses pengereman mengalami keterlambatan dan tidak pakem. Kedua, master silinder. Master silinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. Master silinder sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, master silinder tipe tunggal atau single master silinder. Jenis ini digunakan pada sistem rem hidrolis untuk melayani keempat well silinder atau kaliper. Pada master silinder rem tipe tunggal hanya terdapat satu piston di dalamnya, dan satu piston tersebut digunakan untuk menekan cairan rem pada semua roda atau keempat roda.
Yang kedua, master rem ganda atau double master cylinder atau tandem. Jenis ini digunakan sistem hidrolis untuk melayani roda bagian depan terpisah dengan roda bagian belakang, atau bagian roda sebelah kanan depan dan kiri belakang terpisah dengan roda bagian kiri depan dan kanan belakang. Ketiga, reservoir tank. Reservoir tank berfungsi untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang akan dijadikan sebagai penyalur tenaga. Yang keempat, pipa hidrolik. Selang atau pipa hidrolik berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem yang memiliki tekanan. Yang kelima, kaliper atau aktuator rem. Fungsi kaliper adalah untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Aktuator rem atau well cylinder sendiri memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe single piston. Tipe ini hanya menggunakan satu piston di dalamnya. Oleh karena itu, silinder roda tipe ini hanya dapat digunakan untuk menekan kampas rem pada satu sisi saja. Silinder roda tipe ini banyak digunakan pada rem tromol tipe uniservo atau duo servo. Yang kedua yaitu tipe double piston. Tipe ini hanya menggunakan dua piston di dalamnya. Oleh karena itu, silinder roda tipe ini mampu mendorong dua kampas rem sekaligus, baik kampas rem sisi kanan maupun sisi kiri. Silinder roda tipe double piston banyak digunakan pada rem tromol tipe landing trailing atau tipe two landing. 6. Saluran bypass. Keberadaan saluran bypass ini akan memungkinkan keempat rem akan bekerja melalui input satu pedal. Saluran ini akan membagi saluran hidrolik yang keluar dari master silinder menjadi 4 saluran. Ketujuh atau yang terakhir, fluida atau minyak rem. Berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengalami kerugian tenaga sedikit pun. Cara kerja rem hidrolik. Cara kerja rem hidrolik dimulai dengan menekan pedal rem. Push rod yang berhubungan akan memberikan gaya pada piston di master silinder, sehingga menyebabkan ruang depan piston menyempit dan saluran reservoir menutup. Kemudian, fluida dari reservoir minyak rem mengalir menuju ruang tekanan melewati port kompensasi. Hal ini menciptakan peningkatan tekanan pada seluruh sistem hidrolik. Karena fluida dipaksa mengalir melalui saluran hidrolik menuju kaliper atau brake clearance, kaliper tersebut akan meneruskan tekanan kepada semua piston kaliper atau aktuator pengereman dengan besar yang sama. Brake clearance disegel oleh cincin berbentuk O guna mencegah terjadinya kebocoran fluida. Begitu tekanan fluida mencapai silinder roda, maka minyak rem bertekanan akan membangkitkan piston untuk menekan kampas rem ke arah rotor yang berputar. Gesekan antara bantalan dengan rotor tersebut mengakibatkan adanya torsi, sehingga kendaraan menjadi lambat. Selanjutnya, rem ABS atau anti-lock braking system. Apa itu rem ABS dan apa manfaatnya buat kita? Rem ABS anti-lock braking system adalah sebuah sistem kendaraan yang membantu Anda tetap aman berkendara meskipun pada jalan yang cukup licin atau ketika Anda mengerem secara mendadak. Seperti yang kita ketahui, melakukan pengereman secara mendadak sementara laju kendaraan dalam kecepatan tinggi pastinya akan membahayakan bagi pengemudi, bahkan bisa menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan. Setelah mengetahui apa itu ABS, selanjutnya kita membahas cara kerja, komponen, dan fungsi dari rem ABS. Cara kerja rem ABS. Cara kerja rem ABS yaitu ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membawa seluruh data kendaraan dan kemudian memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di tiap bannya. Komponen dan fungsi rem ABS. Yang pertama yaitu sensor kecepatan. Sensor kecepatan berfungsi agar sistem mampu mendeteksi seberapa cepat laju kendaraan berjalan. Yang kedua, controller ABS. Controller ABS berfungsi untuk mengendalikan seluruh komponen yang terdapat pada sistem ABS. Ketiga, katup pengereman.
Ada 3 katup pengereman. Yang pertama, katup rem yang pertama berfungsi untuk bisa memaksimalkan tekanan minyak rem. Katup rem yang kedua berfungsi untuk menghalangi tekanan minyak rem. Katup rem yang terakhir atau yang ketiga berfungsi untuk menjaga agar tekanan yang diteruskan ke bagian rem hanya setengah saja. Yang keempat, pompa rem. Pompa rem berfungsi untuk bisa mengembalikan tekanan pada jalur pengereman dan diantarkan ke katup pengereman. Selain itu, pompa rem juga berguna untuk menjaga tekanan rem agar kembali normal setelah pedal rem diinjak. Selanjutnya, rem tromol. Pada rem tromol kali ini, kita akan membahas cara kerja, jenis dan tipe, fungsi dan komponen dari rem tromol. Cara kerja rem tromol. Cara kerja rem tromol ialah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Bila sepatu rem nempel pada permukaan tromol, maka tekanan berlanjut ke bagian bawah sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi penyetel mengembang. Komponen dan fungsi rem tromol. Yang pertama, backing plate. Backing plate berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol yang lainnya. Yang kedua, silinder roda. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Yang ketiga, sepatu rem dan kampas. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Kampas rem berfungsi untuk mengatur laju ban mobil. Yang keempat, return spring. Return spring berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Yang kelima, brake shoe holder. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. Yang keenam, brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. Yang ketujuh, parking brake lever. Komponen ini berfungsi untuk membuat mobil tetap diam ketika dalam kondisi parkir. Yang kedelapan, drum atau rem tromol. Drum brake berfungsi sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Yang kesembilan, parking brake cable. Berfungsi untuk menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang fungsinya berada dalam sistem rem tromol. Jenis atau tipe rem tromol. Yang pertama, landing and trailing shoes. Landing shoes berarti sepatu rem yang berperan menghentikan laju putaran tromol lebih kuat. Yang kedua, single leading shoes. Tipe ini merupakan satu jenis rem tromol dengan 2 buah kampas rem namun hanya satu yang bergerak sebagai landing shoes. Ketiga, two landing shoes. Pada tipe ini, kedua sepatu rem akan bertindak sebagai landing shoes. Yang keempat, dual fixed cylinder. Pada tipe ini, gerakan sepatu rem sudah bisa digerakkan secara keseluruhan. Yang kelima, uniservo. Tipe ini merupakan tipe rem tromol yang dipermudah konstruksinya. Yang keenam, duo servo. Tipe ini juga sama seperti tipe uniservo yang memiliki adjuster melayang. Hanya saja tipe ini memiliki satu silinder roda dengan 2 buah piston. Pada pembahasan selanjutnya, kita membahas cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Pada tipe 1, untuk melakukan penyetelan harus dilakukan dengan menjalankan kendaraan mundur. Bila rem digunakan sewaktu kendaraan berjalan mundur, brake shoe keluar dari ancur pin, sehingga kabel pengantar menjauhi ancur pin dan menarik kabel. Dari kabel melalui pegas menarik adjust level, menyebabkan penyetel shoe berputar. Jika pedal rem ditekan lebih lanjut, tekanan sepatu bertambah dan pada penyetel sepatu tekanannya menjadi besar, sehingga tegangan pegas kabel tidak dapat memutar penyetel sepatu.
Pada tipe 2, penyetel dapat dilakukan dengan sepatu rem, tuas penyangga dan gigi penyetel. Pekerjaan penyetelan dilakukan dengan sepatu rem, tuas penyangga, gigi penyetel. Bila sepatu rem ditekan terhadap tromol oleh tekanan minyak, maka sepatu akan terbuka ke kiri dan ke kanan dari dudukan plat jangkar dan menarik tuas penyetel ke arah panah dan tuas penyangga. Tuas ini dihubungkan pada sepatu trailing untuk menarik penyetel dalam keadaan biasa, sepatu landing yang berubah, dan hanya gigi pemindah yang berkaitan. Dengan demikian, kerenggangan sepatu dapat disetel ke spesifikasi. Pada tipe 3, yang pertama, jika rem tangan digunakan, tuas rem sepatu saling menggigit dengan tuas penyetel. Yang kedua, tuas penyetel naik melawan gigi penyetel. Yang ketiga, bila tuas rem parkir dikembalikan, tuas penyetel turun memutar penyetel dan akan menyetel renggang sepatu. Yang keempat, bila renggang sepatu sedikit, tuas penggerak naik sedikit ke atas sehingga tuas penyetel tidak dapat melewati gigi penyetel. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan tentang sistem kemudi, FWA, front wheel alignment, dan sistem rem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.